Berapa banyak orang udah paham, nerimo, tapi ngamalin masih nggak mau. Entah karena berat, oke? Entah karena hilangnya keuntungan duniawi apabila dia mulai menerapkan kebenaran tersebut. No. Entah karena kalau dia mengamalkannya nanti dimusuhin sama lingkungan sekitarnya, oke? Oleh kaumnya, dan dia nggak kuat. No. Kok muka lu sekarang banyak akarnya? Itu jenggot apa akar gigi, bro? Dia nggak tahan nih, dimusuhin sama kaumnya, dia nggak tahan. Akhirnya memilih untuk tidak mengamal, kan? Atau dia dimusuhin sama istrinya. Abang apaan sih muka berbulu begitu? Cukur nggak lo? Kalau nggak tidur di luar lo. Kata bininya, iya nggak? Kawin lagi, sorry, aneh khilaf. Ada sebagian orang yang menganggap sunnah dan mencukurnya dan untuk membuktikan bahwa itu hanya sunnah. Subhanallah jemaah. Kalau kita bicara jenggot, Nabi kita berjenggot. Lalu kenapa antum nggak berjenggot? Kira-kira kalau antum ketemu sama Nabi SAW, Nabi nyuruh dan beliau berjenggot. Abu Bakar berjenggot, Omar berjenggot. Ustaz, mereka kan orang Arab. Subhanallah. Sebagian orang Arab itu nggak keluar jenggot. Sahabat Nabi itu ada yang tidak keluar jenggotnya, ada. Makanya Nabi SAW dalam sabdanya itu mengatakan a'ful liha, biarkan jenggot, bukan tumbuhkan jenggot. Kalau perintahnya tumbuhkan jenggot, ya kesian yang nggak tumbuh jenggotnya. Akhirnya harus pakai firdaus, pakai apa? Pakai minyak samin, pakai apa ini itu. Enggak, jadi perintahnya Nabi SAW bukan suruh tumbuhkan jenggot. Karena yang menumbuhkan jenggot itu adalah Allah Jalla Jalla. Maka yang diperintahkan adalah membiarkan jenggot. Kalau kita bicara hukum wajib dan sunnah, kita nih jamaah, kalau dapat perintah dari Nabi SAW, kenapa antum harus tanyakan itu? Apakah berat memang membiarkan jenggot itu antum keluar duit? Ustaz, anak kalau manjangkan jenggot ini, fulus anak tiap hari berkurang. Iya, kalau gitu potong jenggot. Kalau memang ternyata membiarkan jenggot ini pengaruhnya fulus bisa berkurang tiap hari, nggak ada. Maka kalau kita bicara tentang hukum jenggot, silahkan baca pendapat ulama-ulama terdahulu. Kalau kita baca ulama-ulama sekarang ini macam-macam pendapat, tapi kita tahu masalah jenggot ini sudah dibahas oleh Imam Syafi'i, di masa Imam Malik, di masa Imam Abu Hanifah. Gimana sih mereka? Soalnya terkadang sekarang ini Anda melihat beberapa fatwa dari orang-orang yang membolehkan mencukur jenggot, umpamanya dia pakai fatwa ulama-ulama baru yang mereka nggak masalah. Ini ulama baru mengatakan seperti ini. Masalah jenggot ini bukan masalah baru, bukan masalah kontemporer, bukan. Kayak kalau masalah kontemporer butuh fatwa yang ijtihad ulama baru. Ini nggak ada ini di masa itu. Maka kita ingin tahu gimana fatwa ulama-ulama, ijtihad ulama duduk untuk berbicara. Iya, karena masalahnya baru muncul di masa kita. Kalau masalah ini mulai zaman Nabi SAW, kenapa dibutuhkan fatwa ulama kontemporer? Kita berarti meremehkan ulama-ulama terdahulu. Makanya dibaca. Jadi sekali lagi berkaitan dengan hukum jenggot ini jamaah, antum nggak usah ribut-ribut. Para sahabat Nabi itu sifatnya apa? Sami'na wa ata'na. Tidak terlalu menggunakan filsafat macam-macam, enggak. Nabi nyuruh ini ya sudah tak lakukan. Pernah Nabi SAW sholat, kemudian beliau membuka sandalnya, karena dulu sholat, sunnahnya sholat tuh pakai sandal. Tapi tentu nggak pakai karpet ya, pakai tanah. Pernah Nabi sholat SAW, kemudian beliau melempar sandalnya, membuka sandal. Semua sahabat membuka sandal. Mereka tidak ada pikiran kenapa dibuka ya, coba nanti anda mau tanya. Enggak, mereka melihat langsung dilepas. Sebagai bentuk ya tadi mengikuti Nabi SAW. Jadi sebenarnya kalau kita lihat agama kita ini mudah, nggak ruwet sebenarnya. Aku masih ada di sini
masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa.